sekalipun kita berdosa dengan tubuh kita, Roh Kudus mah tetap aman-aman aja deh di dalam diri kita. Bisa dikatakan begitu? Apa yang dimasukkan dengan aman-aman? Apa dia terancam kah? Nah, tadi Pak Esra jelaskan kan gitu kan, dia tinggal selama-lamanya gitu. Ini jangan sampai salah persepsi ini sahabat ngobras. Wah, aman-aman aja nih kita nih kalau nggak bener nih. Roh Kudus tetap tinggal selamanya. Ya, kalau kita melihat memang tidak bisa, kan Allah itu juga adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Dan karena itu Allah itu tidak bisa berkompromi dengan dosa. Nah, tapi apapun yang terjadi tidak bisa Roh Kudus meninggalkan kita. Shalom, selamat datang di RCC, Revival Community Channel. RCC adalah komunitas untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di bawah pembinaan Bapak Pendeta Esra Soru, mari kita tumbuh bersama di dalam pengajaran yang benar. Apabila saudara diberkati, jangan ragu untuk subscribe dan share, aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Sahabat ngobras dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Yosua Yan, dalam Ngobras, Ngobrol Alkitab Santai. Hari ini spesial edisinya Ngobras Live on the Weekend. Tetap selalu always bersama Bapak Pendeta Esra Soru. Shalom Pak Esra, apa kabar Pak? Shalom semua, puji Tuhan, baik Pak Yos. Wah, Sabtu-Sabtu santai, ngobrolnya juga santai. Tapi isinya nggak boleh santai, isinya serius, Pak. Puji Tuhan, Pak. Kita kemarin sempat off dan beberapa sahabat ngobras sampai pada tanya nih, Pak. Beberapa juga sudah di kolom chat. Saya sampaikan salam buat Pak David Siagian. Wah, ini paling rajin absen ini. Saya masih tunggu Pak Freddy, ini biasanya dari Brisbane juga say hi. Ada juga beberapa pertanyaan nanti juga akan kita bahas nih Pak. Bahas juga belum, tapi pertanyaan sudah berderet nih Pak. Ini Pak Esra, kita ngelanjutin pneumatologi seri 6. Sahabat ngobras, Anda saya review sedikit, kita sudah sampai di seri 5 sebelumnya, bahas tentang Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus di dalam hubungannya dengan ketritunggalan, kemudian kemarin sebelum orang menjadi percaya, dan hari ini saya kasih judul diskusi ngobras, ngobrol Alkitab santai kita adalah baptisan Roh Kudus. Karena seri 5 kemarin adalah bagaimana Roh Kudus bagi orang yang baru mau percaya dan sampai kepada menjadi orang percaya. Dalam ngobras sebelumnya, kita sudah membahas tentang pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Dan secara khusus, kita sudah bahas pekerjaan Roh Kudus sesaat sebelum percaya. Ya ini melahirbarukan orang percaya. Nah ini yang seru nih. Ngobras kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Jadi sudah percaya nih sekarang. Pada saat dia sudah percaya atau diselamatkan. Nah, Pak Esra, setelah apa yang kemarin Pak Esra jelaskan dengan luar biasa tentang pekerjaan Roh Kudus sesaat sebelum orang percaya, lalu sebetulnya bagaimana sih Pak pekerjaan selanjutnya dari Roh Kudus dalam diri orang percaya setelah dia percaya atau diselamatkan? Bagaimana tuh Pak? Ya, sebelumnya saya kan bahas soal pekerjaan Roh Kudus itu dalam diri orang percaya itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Pertama, sesaat sebelum percaya, kedua pada saat percaya, dan ketiga dalam perjalanan orang percaya selanjutnya hidupnya ya. Dan sesaat sebelum percaya itu adalah Roh Kudus melahirbarukan dia. Gara-gara Roh Kudus melahirbarukanlah makanya dia bisa percaya. Tanpa dilahirkan kembali, orang tidak bisa percaya. Begitu dilahirkan kembali, orangnya menjadi percaya. Nah, pada saat orangnya menjadi percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus langsung berdiam atau tinggal di dalam orang percaya itu. Kalau kita melihat ayat Alkitab, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17 ya. Dia bilang,
Ini tentang roh kebenaran, berarti tentang Roh Kudus ini. Karena di sini dari ayat 16 ya, aku akan memberikan penolong yang lain supaya dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Berarti tentang Roh Kudus. Dunia tidak dapat melihat Roh Kudus sebab dunia tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu, Roh Kudus menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu. Jadi begitu kita percaya, yang langsung terjadi itu adalah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itu pada saat Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya, gitu kan Pak ya? Nah, apa pentingnya hal itu Pak? Mengapa Roh Kudus yang nggak tinggal aja di luar saja gitu? Roh Kudus penuh kuasa, dia powerful, bukankah dia dapat melakukan apa saja di luar diri kita? Jadi sebetulnya apa manfaatnya Roh Kudus itu berada di dalam diri kita? Apa itu? Kalau Roh Kudus tidak mendiami kita nggak bisa dianggap sebagai milik Kristus. Justru bukti bahwa kita adalah milik Kristus itu kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ini yang Paulus bicarakan di dalam surat Roma, ya. Roma pasal 8 ayat 9. Ya. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, ya. Tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Jadi Roh Kudus itu perlu ada di dalam diri kita. Maka di sini dikatakan memang Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Kudus ada dalam diri kita. Itu membuat kita memiliki Roh Kudus itu, Roh Kristus. Ya. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri kita tidak memiliki Roh Kudus, ya kita bukan milik Kristus. Jadi bahwa Roh Kudus itu mendiami kita, itu penting untuk menunjukkan bahwa kita ini milik Kristus. Maka semua milik Kristus pasti punya Roh Kudus. Yang tidak punya Roh Kudus pasti bukan milik Kristus dan pasti bukan orang percaya. Jadi itu penting sekali, Pak. Ya. Saya kejar lagi, Pak. Kalau gitu, mengapa kita tidak bisa menjadi milik Kristus tanpa Roh Kudus? Mengapa? Ya karena Tuhan sudah tetapkan begitu dalam firman-Nya, ya. Yang berhak memberikan aturan itu kan Tuhan. Jadi kita ngikut aja. Firman bilang bahwa tanpa Roh Kudus kita bukan milik Kristus. Nah, itu tapi itu jawaban yang paling benar, Pak. Orang Alkitab sudah ngomong gitu loh. Aturannya sudah begitu, kau mau apa? Mau apa lo gitu. Sudah ditulis gitu ya. Oke, Pak Ezra. Oke, apakah berdiamnya Roh Kudus dalam diri kita itu sungguh-sungguh hanyalah sebuah bahasa kiasan saja atau letterlek seperti logos apa yang dikatakan Alkitab? Apa maksudnya Pak Yos dengan bahasa kiasan? Ya seperti kalau kita misalnya mencintai seseorang lalu kita berkata bahwa kamu ada di dalam hatiku selalu loh sayang. Kan orang tersebut nggak benar-benar ada dalam diri kita atau di dalam hati kita gitu kan. Tapi hanyalah sebuah kiasan atau ungkapan betapa kita sangat mencintai dia. Kamu ada dalam hatiku. Apakah seperti itu gitu? Tidak ya. Jadi itu bukan hanya kiasan bahwa kita mencintai orang lalu bilang dia ada dalam hati kita. Memang secara kiasan kan bukan secara harfiah. Dia betul-betul masuk ke dalam ini ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang Roh Kudus, itu berdiamnya Roh Kudus di dalam diri kita itu sesuatu yang harfiah. Jadi bukan seperti ya bahasa kiasan bahwa kita mencintai seseorang lalu dia ada di dalam hati kita. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan seterusnya. Ya, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Dari bahasa yang digunakan Paulus di sini, tubuhmu adalah bait Roh Kudus,
rumahnya Roh Kudus diam di dalam kamu, maka kita harus melihat bahwa ini betul-betul bukan hanya sekedar bermakna kiasan seperti yang digambarkan tadi. Betul-betul Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jadi saya kunci jawabannya tadi harfiah gitu ya Pak ya. Jadi bukan kiasan. Nah, sampai di situ dulu. Tadi mungkin balikin ayatnya tadi Pak, 1 Korintus 6 ayat 19. Mengapa ayat itu berkata bahwa Roh Kudus mendiami tubuh? Dikatakan di situ kan mendiami tubuh kita gitu. Mengapa tidak dikatakan mendiami hati kita atau jiwa kita? Tapi kenapa tubuh gitu? Bagaimana penjelasan ayat ini? Ya, karena dilihat dari konteks ayatnya itu Paulus sedang menegur dosa. Ya, Paulus sedang menegur dosa dan dosa yang berurusan dengan tubuh, yaitu percabulan. Kalau kita melihat di konteksnya ya, konteks itu bagian-bagian sebelum atau sesudahnya. Nah, kalau kita lihat mulai ayat 13, ada kata-kata tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Lalu, ayat 16, siapa yang mengikatkan diri pada perempuan cabul, itu menjadi satu tubuh dengan dia. Jadi di sini sudah bicara percabulan. Lalu di sini dengan perempuan cabul. Ya. Nah, lalu ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ya. Setiap dosa yang lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Nah, baru ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Berarti pembicaraan tentang tubuhmu bait Roh Kudus itu tidak bisa terlepas dari urusan di atas ini. Dan kalau urusan di atas itu percabulan, maka sebenarnya percabulan ini kan dengan menggunakan anggota tubuh. Maka Paulus mengatakan, hei ingat, tubuhmu itu bait Roh Kudus. Jadi jangan dipakai untuk percabulan. Nah, maka memang konteks itu mengharuskan bahwa Paulus menyebutnya tubuh bait Roh Kudus. Kalau ngomong hati atau jiwa, nanti iya memang Roh Kudus di hati di jiwa, tapi tubuh kan boleh, ya kan? Karena ada pengaruh dalam dualisme Yunani, filsafat dualisme Yunani yang mempengaruhi munculnya ajaran sesat Gnostisisme di awal gereja. Jadi pemikirannya yang rohani itu baik, yang jasmani itu jahat. Maka yang penting jiwa atau roh itu baik, tubuh nggak masalah, tubuh ini memang jahat. Ya. Karena itulah apa yang dilakukan di dalam tubuh atau oleh tubuh itu tidak berurusan dengan yang bersifat rohani. Maka orang bisa hatinya tetap ya mengasihi Tuhan, hatinya itu kepada Tuhan, tapi tubuhnya bisa melakukan percabulan. Nah, itulah sebabnya Paulus bilang, ingat bahwa tubuhmu itu bait Roh Kudus. Nah, kalau tubuhmu bait Roh Kudus diam di dalam kamu, bagaimana kamu mempergunakan tubuhmu ini? Ya, untuk percabulan. Jadi dalam konteks seperti itulah, maka Roh Kudus atau Paulus menyebut bahwa Roh Kudus itu mendiami tubuh kita. Ya. Nah, dengan penjelasan ini, Paulus berharap bahwa orang-orang Korintus itu menghargai tubuh mereka dan tidak menyerahkan tubuh mereka pada percabulan karena Roh Kudus berdiam di dalam tubuh mereka. Ini penting untuk mencegah orang berpikir seperti tadi saya bilang paham dualisme Yunani, ya, di mana tidak jadi soal apa yang terjadi pada tubuh mereka, yang penting jiwa atau rohnya aman-aman saja. Nah, gitu konteksnya, Pak. Wow, jadi memang ada konteksnya ya, tidak sekedar asal tubuh atau menggunakan kata jiwa atau hati. Nah, saya melenceng sedikit, saya keluar Pak, karena saya coba kita berinteraksi dengan sahabat Ngobras, ada di kolom live chat. Bahkan dari awal beliau juga sudah ada Mama Bunda menanyakan, dan saya takut tidak diselamatkan Tuhan Yesus, karena kita lagi ngomong tentang Roh Kudus diam di dalam diri kita. Dia sudah dibaptis umur 11-12 tahun, dia percaya, bahkan ngomong Kristen dari Oro. Saya takut tidak diselamatkan Tuhan Yesus karena belum dibaptis Roh Kudus. Dengan segala hormat Bapak mau menjawab pertanyaan saya. Hubungannya gimana nih Pak? Tentang keselamatan dan tentang baptisan Roh Kudus sebelum kita masuk lebih jauh ke sana.
Nanti kalau Pak Yos akan bahas masalah baptisan Roh Kudus, baru saya jelaskan. Oke. Soal baptisan Ya. Roh Kudus. Mama Bunda tahan sebentar, Anda akan kita colek nanti ketika kita akan membahas itu. Saya juga sampaikan salam juga buat Pak Indra dari LA, juga dari Pak Freddy, dari Brisbane. Shalom Pak Freddy, Pak Ngamanto, wow sudah banyak sekali. Kita akan lanjut nih Pak Esra. Kalau memang tubuh kita tadi dikatakan bait Roh Kudus dan Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Pertanyaannya lalu bagaimana kalau ternyata kita menggunakan tubuh kita untuk berdosa? Tadi kan dijelaskan begitu banyak. Itu berarti kita mengotori bait Roh Kudus. Apakah Roh Kudus akan, wah ini kotor nih, gua tinggalin aja deh. Apakah Roh Kudus akan meninggalkan kita karena baitnya telah kotor atau bagaimana? Ya, secara logis kan begitu ya. Kalau tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus dalam diri kita, lalu kalau baitnya kotor, ada yang bilang Roh Kudus nggak kerasan tinggal di dalam. Karena itulah Roh Kudus pasti keluar dari tempat yang kotor itu. Logis memang. Tapi biarpun logis tidak alkitabiah. Ya kan? Karena kitab suci mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus dan diberikan Roh Kudus, atau ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi kita, itu dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Ya, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ya, Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia menyertai kamu. Ya, dan diam dalam kamu. Itu berarti bahwa dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Itu selama-lamanya. Ya. Jadi kalau kita berdosa, lalu ini baitnya kotor, Roh Kudusnya pergi, ya berarti dia nggak menyertai kita selama-lamanya. Dan kata-kata Yesus itu menjadi salah. Ya. Jadi biarpun kita itu berdosa ya, tapi Roh Kudus tidak mungkin menyertai kita. Tidak mungkin meninggalkan kita. Dia pasti tetap akan menyertai kita. Gitu, Pak. Jadi kalau begitu, apakah boleh saya katakan sekalipun kita berdosa dengan tubuh kita, Roh Kudus mah tetap aman-aman aja deh di dalam diri kita? Bisa dikatakan begitu? Apa yang dimasukkan dengan aman-aman? Apa dia terancam kah? Nah, tadi Pak Esra jelaskan kan gitu kan, dia tinggal selama-lamanya gitu. Ini jangan sampai salah persepsi ini sahabat Ngobras. Wah, aman-aman aja nih kita nih kalau nggak bener nih. Roh Kudus tetap tinggal selamanya. Ya, kalau kita melihat memang tidak bisa, kan Allah itu juga adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Dan karena itu Allah itu tidak bisa berkompromi dengan dosa. Nah, tapi apapun yang terjadi tidak bisa Roh Kudus meninggalkan kita karena ayatnya nanti jadi salah yang Yohanes 14 itu, ya. Lalu kalau kita melihat Efesus pasal 4:30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Berarti Roh Kudus itu yang diam di dalam kita tuh bisa didukakan. Nah, dengan cara apa Roh Kudus didukakan? Ya dengan dosa-dosa kita. Jadi dosa kita itu tidak mengusir Roh Kudus dari dalam kita, tapi membuat Roh Kudus di dalam kita itu berduka. Ya, ini bukan hanya di dalam Perjanjian Baru, tapi dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Yesaya. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Mendukakan Roh Kudusnya. Dengan cara apa? Memberontak. Melawan Tuhan, melawan firman. Ya. Jadi memang Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita ketika kita berdosa. Tapi Roh Kudus akan terus berduka di dalam diri kita sampai kita bertobat dari dosa-dosa itu. Tapi pokoknya tak bisa meninggalkan. Terus gitu. Apa akibatnya, Pak? Kalau Roh Kudus berduka di dalam diri kita? Mungkin ya, kita bisa melihat bahwa karena hadirnya Roh Kudus dalam diri kita itu memberikan sejumlah efek positif kepada hidup kita.
maka dia bisa menahan pekerjaan positifnya di dalam diri kita, sehingga kita akhirnya kehilangan sejumlah pekerjaan positif itu. Saya beri satu contoh saja. Misalnya, Roh Kudus itu kan memberikan sukacita di dalam hati. Roh Kudus memberikan kegembiraan di dalam hati. Ya, roh sukacita ada dalam diri kita, ya. Nah, maka apabila kita mendukakan Roh Kudus, ya kita pun akan kehilangan sukacita ilahi yang bersumber dari Roh Kudus itu. Dan sebagai gantinya ya kita bisa dipenuhi dengan kesedihan dan kecemasan sampai kita bertobat. Kalau kita ingat ya, Raja Daud ya, ketika dia berzina dengan Batsyeba, dan untuk beberapa saat lamanya dia menyembunyikan dosa itu, belum membereskan dosa itu, lalu lihat apa atau bagaimana kondisi batin dia ya. Di Mazmur pasal yang ke-32, lihat ayat 3. Selama aku berdiam diri, maksudnya dia belum bereskan dosa-dosanya, belum ngaku pada Tuhan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Nah karena itu dia bilang, dosaku kuberitahu padamu, kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku mengaku pada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahanku. Ya, nanti lihat ayat 11-nya. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-soraklah hai orang-orang, bersoraklah hai orang jujur. Jadi tadi kita lihat dia betul frustrasi di sini nih. Frustrasi di sini ketika dia tidak ada damai, tidak ada sukacita. Siang malam tanganmu menekan aku. Tapi begitu dia mulai mengaku dosa, bereskan di hadapan Tuhan, maka ayat 11-nya sukacita kembali di dalam dirinya. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa akibat dari ya roh berduka di dalam kita, dia menahan pekerjaannya yang memberikan sukacita ilahi kepada kita, dan sebagai gantinya akhirnya kita justru kehilangan damai, kehilangan sukacita ilahi dari dalam diri kita. Ya, kayak Daud seperti itu juga, ya. Nah, begitu dosa dibereskan, maka Roh Kudus tidak berduka lagi, sukacita kembali, maka kita menjadi orang yang bergembira, bersukacita. Ya, gitu Pak Yos. Ya, oke Pak Esra. Saya rada mau tarik mundur dikit Pak, pembahasan kita sebelumnya dalam hubungan Roh Kudus dengan Yesus Kristus, konteksnya sebagai anak. Dari ayat yang tadi Pak Esra berikan, jelas bahwa Roh Kudus ada dalam diri orang percaya, atau mendiami diri orang percaya. Yang ingin saya tanyakan adalah, di mana posisi Yesus? Apakah Yesus berada di dalam diri kita juga atau enggak? Kalau iya, berarti bukan hanya Roh Kudus yang berada di dalam diri kita. Kalau enggak kan orang Kristen selalu banyak yang ngomong Yesus ada dalam diri mereka, dalam diri kita, gitu-gitu kan, selalu sering ngomong. Bukankah seharusnya Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka? Nah, tentang penggunaan frasa ini tuh bagaimana menurut Pak Esra? Ya, Pak Yos nanya itu, saya ingat abangku Yosua Teo. Arahnya saya mau ke sana tuh Pak. Karena Pak Yosua Teo ini kan seorang Sabellianisme ya, atau Oneness. Dan kalau Tritunggal itu kan ya Bapa, Anak, Roh Kudus itu ya satu hakikatnya, sama hakikatnya tapi beda pribadi. Jadi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ya, itu pribadi berbeda. Tapi Sabellianisme atau Oneness yang dianut oleh Pak Yosua Teo itu ya percaya bahwa itu Allah tuh satu pribadi saja. Jadi dia nggak percaya Tritunggal. Satu pribadi saja. Bapa itu ya Anak, Anak itu ya Roh Kudus itu ya Bapa. Nah, jadi saya teringat dalam kontroversi saya dengan dia ya kali lalu itu, lalu dia mengatakan bahwa kalau memang Roh Kudus itu bukan Yesus, ya, Yesus bukan Roh Kudus. Terus jawab pertanyaannya. Itu yang ada di dalam diri orang percaya itu yang mana? Yang mana? Bentar, Pak ya. Coba.
Kayaknya saya punya itu ya. Ya, saudara mungkin nanti carilah itu ya, video saya itu menjawab pertanyaan lama Pak Joshua Theo ya. Nanti bisa dicari sendiri. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab itu memang jelas-jelas dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang mendiami kita kan. Tadi kan kita sudah lihat ayatnya ya, Roh Kudus mendiami kita. Kita juga bisa lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Roh Allah diam di dalam kamu. Juga 1 Korintus 6 ayat 19 tadi, tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus memang ada di dalam diri kita. Tapi jangan lupa juga bahwa kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 3, lihatlah, aku berdiri, aku ini Yesus. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dia bersama-sama dengan aku. Aku akan masuk mendapatkannya. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu. Nah, ini pintu ini kan bukan pintu harfiah, tapi maksudnya pintu hati kita. Nah, kalau ada orang buka, aku akan masuk mendapatkannya. Berarti masuk ke dalam hati kita. Berarti kita bisa lihat bahwa Yesus juga ada di dalam diri kita. Ya. Lalu ada Yohanes pasal 6. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ini lagi-lagi ya, makan daging dan minum darah ini bukan harfiah. Kita sudah pernah bahas itu ya. Nah, ia akan tinggal di dalam aku. Jadi ini maksudnya makan daging dan minum darah ini maksudnya percaya Yesus. Ia, orang percaya ini akan tinggal di dalam Yesus, dalam aku, dan aku di dalam dia. Yesus di dalam orang percaya itu. Berarti Yesus dalam kita dong. Ya. Yesus di dalam kita. Lalu ada Roma pasal 8. Ya. Roma 8 ayat yang ke-10. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu. Kristus ada di dalam kamu. Jadi ayat-ayat ini jelas menunjukkan bahwa bukan hanya Roh Kudus ada dalam diri kita, tapi Yesus pun ada di dalam kita. Ya. Ya, tapi gini Pak, misalnya coba kita buka di Kisah 3 ayat 21. Kisah 3 ayat 21 dikatakan bahwa Kisah Para Rasul 3 ya. Ayat yang ke-21. Iya. Ya, di situ dikatakan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, kalau Yesus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, bagaimana dia bisa berada di dalam diri kita yang ada di dalam dunia ini? Tidakkah ini membuat ayat-ayat Alkitab saling bertentangan? Karena tadi Bapak buka Roma 8 ayat 10 kan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Nah, bagaimana Pak? Melihat kontradiksi. Tidak bertentangan, karena Kisah 3 ayat 21, Kristus harus tinggal di surga, itu bicara kemanusiaan Kristus. Ya, atau Yesus sebagai manusia. Jadi Yesus sebagai manusia memang tidak boleh kemana-mana. Dia harus tetap di surga sampai akhir zaman baru dia datang. Gitu Pak. Tapi masa kemanusiaan Yesus ada di surga Pak? Bukankah Yesus sebagai manusia itu saat dia ada di dunia ini? Jadi gini ya. Gini, Yesus itu memang sebelumnya adalah Allah. Sebelum inkarnasi maksud saya. Dia hanya berhakikat Allah.
Tapi pada waktu dia datang ke dalam dunia, waktu inkarnasi Natal itu kan dia mengambil kemanusiaan, mengambil hakikat manusia. Maka sejak dia ada dalam dunia, dia adalah manusia, tapi dia juga tidak berhenti jadi Allah. Karena itulah dia Allah dan manusia. Maka kadang-kadang kita bisa lihat kealahannya, kadang-kadang kita bisa lihat kemanusiaannya. Nah, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, kita bisa lihat bahwa dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Dan dengan tubuh manusia yang telah dimuliakan, itulah dia naik ke surga. Jadi dia naik ke surga itu dengan tubuh manusianya yang sudah dimuliakan. Bukan naik secara roh. Kalau naik secara roh kan murid-murid nggak bisa lihat. Tapi bahwa murid-murid bisa menyaksikan dia, itu berarti dia naik ke surga. Itu sebagai manusia juga. Nah, karena itulah, maka di surga sekarang, Yesus mengenakan tubuh manusia. Tapi bagaimana tubuh manusia dari darah dan daging bisa cocok untuk surga? Ya makanya sebelum naik, itu sudah di-upgrade tubuhnya menjadi tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Nah, jadi Yesus bukan waktu naik kembali ke surga berhenti jadi manusia. Tidak, dia tetap Allah manusia. Sejak inkarnasi tetap Allah manusia seterusnya. Nah, sebagai manusia kan dia nggak maha hadir. Maka sebagai manusia dia tetap di surga. Itu baru akan datang pada akhir zaman nanti. Tapi sebagai Allah, ya dia maha hadirlah. Dia memenuhi segala sesuatu. Ya, dia memenuhi langit dan bumi. Jadi kisah 3 ayat 21 itu bicara Yesus sebagai manusia itu nggak bisa datang. Dia tetap di surga sampai akhir zaman dulu. Tapi sebagai Allah kan dia memenuhi segala sesuatu. Termasuk dia mau tinggal di dalam hati kita. Jadi nggak ada bertentangannya. Ya, itu kan masalah kristologi. Kita sudah pernah bahas itu. Ya, jadi itu cuma problem kemanusiaan Yesus saja. Ya. Jadi memang beda konteks tadi. Di dua ayat itu kan. Oke, lanjut dulu silakan Pak Ezra. Oke, jadi tadi kan kita sudah lihat ayat-ayat yang menunjukkan Roh Kudus berdiam di dalam kita. Lalu tadi saya sudah tunjukkan juga ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu juga berdiam di dalam kita. Lalu sekarang kita lihat lagi. Yohanes pasal 14. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami, siapa kami ini? Kami ini yaitu aku dan Bapa. Ya, aku dan Bapa. Aku dan Bapa. Kami akan datang kepadanya, kepada siapa? Kepada orang yang mengasihi Yesus ini. Ya, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau begitu, Yesus itu masuk dan diam di dalam kita, tapi Yesus tidak sendirian. Juga ada kami, dia dengan Bapa. Berarti Bapa juga berdiam di dalam kita. Lalu 1 Yohanes pasal 4. Kita ngomong semuanya ada ayat Pak ya, jadi bukan ngarang-ngarang ya. Harus dong, itulah ngobras. Ngobrol Alkitab. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Allah tetap di dalam kita. Ya. Lalu di ayat yang ke-15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, barang siapa mengaku Yesus adalah anak Allah, berarti anak Allah ini Yesus. Allah di sini pasti menuju pada Bapa. Maka Allah yang ini pasti Bapa. Bapa tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Jadi tadi kita sudah lihat Roh Kudus berdiam di dalam kita. Yesus berdiam dalam kita. Ternyata Bapa juga berdiam dalam kita. Jadi kesimpulannya gimana? Ya, kesimpulannya adalah ya kita itu didiami oleh pribadi Tritunggal. Bapa. Nah, kalau gitu, diam dalam tiga-tiganya ini sekarang makin menarik nih, makin hot ini, Pak. Kalau ketiganya berada di dalam kita,
Lalu siapa yang berada di luar kita atau di atas kita? Ketiganya. Di luar juga gitu maksudnya. Ya, dia kan maha hadir kan Pak? Dia kan Allah, dia maha hadir, dia di dalam kita, di luar kita, di atas kita, di bawah kita. Tidak ada tempat di dunia ini yang mana Allah tidak ada. Itu yang namanya maha hadir ya. Jadi dia di dalam kita, yes. Di luar kita, iya juga. Gitu Pak. Ya. Nah, itulah sahabat Ngobras. Jadi supaya kita tidak membatasi keilahian Allah kita gitu dengan pengkotakan manusia, karena ya pemahaman pikiran kita ini terbatas. Otak kita cuma segede bakpao, tapi Allah kita jauh lebih gede dari bakpao gitu saudara. Nah, oke Pak Esra, selain mendiami orang percaya, apalagi yang dilakukan Roh Kudus pada saat kita percaya kepada Yesus? Roh Kudus akan dipakai oleh Kristus untuk membaptis kita. Roh Kudus akan dipakai oleh Kristus untuk membaptis kita. Nah, apa yang Pak Esra maksudkan tentang apakah itu baptisan Roh Kudus artinya? Ya, itu yang disebut sebagai baptisan Roh Kudus. Kalau yang Pak maksudkan adalah baptisan Roh Kudus, gini, mengapa tadi Bapak mengatakan bahwa Roh Kudus akan dipakai Kristus untuk membaptis kita? Bukankah itu berarti Kristus yang membaptis dan bukan Roh Kudus yang membaptis? Ya memang. Gimana penjelasannya? Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Roh Kudus itu membaptis kita. Yang Alkitab katakan adalah Yesus atau Kristus membaptis kita dengan menggunakan Roh Kudus. Atau Roh Kudus itu adalah elemen yang dipakai oleh Kristus untuk membaptis kita. Bukan Roh Kudus membaptis kita. Tapi kan istilahnya baptisan Roh Kudus dalam tanda petik. Ini sudah populer Pak. Setiap orang Kristen kayaknya baptisan Roh Kudus gitu langsung cek gitu. Dan semua kita tahu bahwa Roh Kudus membaptis orang percaya. Itulah sebabnya disebut baptisan Roh Kudus. Ya, istilahnya bisa populer. Kalau tadi Pak bilang semua orang sudah tahu bahwa Roh Kudus membaptis orang percaya, berarti semua orang itu salah. Ya. Memang istilah baptisan Roh Kudus itu istilah yang populer. Tapi istilah ini memang sering menyebabkan kesalahpahaman. Bahwa seolah-olah Roh Kuduslah yang membaptis orang. Ini pemahaman yang salah. Kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang membaptis kita, orang percaya. Ingat ya, di dalam terjadinya suatu baptisan, maka ada 3 hal yang penting di situ. Pertama, ada pembaptisnya. Kedua, ada yang dibaptis. Dan ketiga, ada elemen yang dipakai untuk membaptis. Contoh, baptisan Yohanes. Kalau baptisan Yohanes, siapa yang membaptis? Yohanes. Siapa yang dibaptis? Orang Yahudi. Apa elemen yang dipakai? Air. Karena Yohanes bilang, aku membaptis kamu dengan air. Baptisan Kristen. Siapa yang membaptis? Pendeta atau rasul. Ya. Siapa yang dibaptis? Orang Kristen atau orang percaya. Apa elemen yang dipakai untuk membaptis? Air. Nah, kalau sekarang baptisan Roh Kudus, siapa yang membaptis? Ya, kita ikut pandangan populer tadi. Yang membaptis adalah Roh Kudus. Yang dibaptis orang percaya. Lalu elemen yang dipakai apa? Nggak ada nantinya. Ya. Jadi sebenarnya yang membaptis itu dalam baptisan Roh Kudus itu, yang membaptisnya itu bukan Roh Kudus, yang membaptis itu Kristus. Siapa yang dibaptis? Orang percaya. Apa elemen yang dipakai untuk membaptis? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dipakai untuk membaptis kita, bukan Roh Kudus membaptis kita. Itu salah paham tentang istilah baptisan Roh Kudus. Nah, ini menarik Pak, tentang kata elemen. Kita jadi belajar ke sana. Tanda petik aja Pak, elemennya. Iya, elemen tanda petik. Lalu apa dasar Alkitabnya bahwa Roh Kudus hanyalah elemen
yang dipakai untuk membaptis orang percaya? Saya kasih ayat-ayat ya. Ya, inilah serunya Ngobras, sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Apapun yang kita diskusikan, kita kembalikan back to the Bible. Apa kata Alkitab? Nah, aku ini kan Yohanes Pembaptis. Berarti di pembaptisnya Yohanes. Membaptis kamu. Yang dibaptis kamu, orang-orang Yahudi. Apa elemennya? Air. Air. Jadi aku membaptis kamu dengan air. Tapi yakni Yesus. Ia akan membaptis. Berarti Yesus ini akan membaptis. Pembaptisnya Yesus. Siapa yang dibaptis? Kamu yang percaya. Elemennya Roh Kudus. Ini juga ada api, tapi ini urusan lain lah. Ya, tapi pokoknya di sini Roh Kudus. Berarti saudara perhatikan, di sini dengan air itu setara dengan Roh Kudus. Kalau dengan air ini menunjukkan elemen yang dipakai untuk membaptis, maka dengan Roh Kudus ini adalah elemen yang dipakai untuk baptis. Markus 1 ayat 8. Sama, aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia, Kristus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus yang membaptis. Kristus yang membaptis dengan Roh Kudus. Di Lukas pasal 3, sama, aku membaptis kamu dengan air. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Lalu Yohanes pasal 1. Ya, dan aku pun tidak mengenalnya, tapi Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Ya, telah berfirman padaku, jikalau engkau melihat Roh Kudus ke atas seorang dan tinggal di atasnya, Dialah Yesus itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dari semua ayat ini, saudara ya, bahkan di dalam Kisah pasal 1 ayat 5 juga bisa ditambahkan. Ya, Yohanes membaptis dengan air. Tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ingat, dibaptis. Jadi ini bentuk pasif. Jadi bukan Roh Kudus yang membaptis. Kalau kurang lagi, kita bisa tambah lagi. Kisah 11 ayat yang ke-16. Maka teringatlah akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, tidakkah tidak dikatakan di situ bahwa dibaptis oleh Roh Kudus, tapi dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudusnya bukan pembaptisnya, Roh Kudusnya dalam tanda petik elemen seperti air dalam baptisan air. Maka Roh Kudus itu elemen dalam baptisan Roh Kudus. Mumpung Bapak lagi buka ayat-ayat yang mendukung tentang hal itu, bagaimana dengan coba kita buka dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 supaya kita bisa menguji setiap ayat-ayat ini, tapi khususnya dalam terjemahan King James Version, Pak. King James 1 Korintus 12 ayat 13 dalam King James Version. Di situ dikatakan ayat yang ke-13 ya. For by one Spirit are we all baptized into one body. Whether we be Jews or Gentiles, whether we be born or free, and have been all made to drink into one Spirit. Nah, tidakkah itu menunjukkan bahwa dalam peristiwa baptisan Roh Kudus, yang membaptis adalah Roh Kudus? Kata yang mana? By one Spirit. For by one Spirit. Ya. We are all baptized. Ya. Oleh satu roh kita semua telah dibaptis. Ya. Ya. Oleh satu roh. Nah, sebentar ya. Ayatnya mana, Pak? 1 Korintus 12.
Kita lihat ini ya. Saya buka Bible program dulu. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-13. Ayat 13. Salah ayat. Sudah kelihatan, Pak? Belum, Pak. Belum keluar. Oh. Bentar. Oke. Satu. Kelihatan? Proses, ya, sudah keluar. 12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13 ya. Kata Yunania adalah kai gar en heni pneumati. Ya. Tadi King James terjemahkan by one spirit. Padahal kata Yunania ini loh. Bisa kelihatan, Pak? Kelihatan. En. Ya. En hene pneumati. Nah, kata en di sini itu memang punya banyak arti. Bisa dalam bahasa Inggrisnya in, atau into, atau with, atau by. Jadi bisa diterjemahkan dalam satu roh, atau ke dalam satu roh, atau dengan satu roh, atau oleh satu roh. Itu punya kata ini punya makna yang cukup luas kalau kita ya misalnya memang mau studi kata N itu ya. Ya ini kata ini. Kalau di studi dalam ini nanti ya, ini bisa di-studi katanya demikian. Jadi dia memang kata Yunani N itu bisa diartikan begitu. Bisa diartikan in. Jadi kalau ayat itu bisa diartikan dalam satu roh, bisa ke dalam satu roh, bisa dengan satu roh, atau bisa oleh satu roh, by one spirit, seperti King James. Nah, karena itu kalau kita melihat di dalam seluruh ayat, di dalam terjemahan-terjemahan kita yang menggunakan N, ya kata Yunani N itu, semuanya bilang dengan atau dalam. Tapi hanya satu-satunya yang menerjemahkan by one spirit, oleh satu roh. Itu cuma King James. Ya, cuma King James dan ya. Sehingga memang kalau kita melihat atau juga mungkin ada terjemahan yang lain ya, tapi yang pasti adalah bahwa boleh dikatakan kata N di situ, di mana King James memilih kata by one spirit, itu pasti terjemahannya salah. Jadi seharusnya itu with gitu ya. Ya, karena kalau di situ dikatakan Roh Kudus membaptis lah, bagaimana dengan ayat-ayat yang banyak tadi ya kita sudah lihat bahwa Roh Kudus tidak membaptis. Roh Kudus hanya elemen pembaptisan, bukan si pembaptis atau sang pembaptis. Ya. Gitu, Pak. Jadi seharusnya kita tidak menyebut baptisan Roh Kudus ya, karena itu bisa membingungkan kita sehingga kita mengira bahwa Roh Kudus yang membaptis kita. Kenapa kita nggak ganti aja Pak dengan istilah dibaptis dengan Roh Kudus gitu? Ya lebih baik diganti, hanya masalahnya sudah terlalu populer seperti Pak bilang tadi kan. Ya. Nah, kalau sesuatu yang terlalu populer itu kan juga susah untuk diperbaiki. Jadi ya kadang-kadang ya kita pakai saja istilahnya, tapi yang penting pengertiannya harus benar. Ya, pengertiannya harus benar. Makanya pancingannya jadi clickbait baptisan Roh Kudus, akhirnya pertanyaannya jadi seru nih, Pak. Oke, Pak Isra. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan dibaptis dengan Roh Kudus? Apa itu? Gini ya, kalau kita lihat ayat-ayat tadi ya,
Atau saya tunjukkan aja lah. Oops. Matius 3 ini ya. Aku membaptis kamu dengan air. Lalu dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dia akan. Markus 1 ayat 8. Itu juga ia akan. Berarti belum terjadi loh. Ini baru Yohanes ngomong, ia akan. Sama juga Lukas pasal 3 ayat 16 tadi, ya. Dia akan. Nah, semua ini menunjukkan bahwa baptisan dengan Roh Kudus yang akan dilakukan oleh Yesus itu belum terjadi, akan terjadi. Jadi boleh dikatakan bahwa ini hanya semacam nubuatan dari Yohanes Pembaptis, bahwa suatu waktu akan datang di masa depan Yesus akan membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Nah, menariknya, selama masa pelayanan Yesus, dia nggak pernah menyinggung sama sekali urusan membaptis dengan Roh Kudus ini. Yesus nggak pernah singgung sama sekali. Dan dia baru menyinggungnya menjelang dia mau naik surga. Ya, itu di Kisah pasal 1, ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi. Sekian ayat yang kita baca tadi semua bilang akan. Tapi begitu Yesus mau naik ke surga, dia bilang tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kalau tidak lama lagi itu berarti bahwa baptisan dengan Roh Kudus itu haruslah peristiwa yang berdekatan dengan kenaikan Yesus ke surga. Karena pada waktu Yesus mau naik ke surga dia bilang tidak lama lagi. Nah, pertanyaan kita, peristiwa besar apakah yang berkaitan dengan Roh Kudus yang terjadinya berdekatan dengan Yesus naik ke surga? Pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus di Kisah pasal yang kedua, ya, di Kisah pasal yang kedua. Nah, karena itu di Kisah pasal 2 itulah Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid, dan kalau kita melihat, ya, nanti di ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Jadi rupanya tidak lama lagi dibaptis dengan Roh Kudus itu dihubungkan dengan Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, disitulah kita melihat bahwa sebenarnya baptisan dengan Roh Kudus atau Yesus membaptis orang percaya dengan Roh Kudus itu terjadinya pada Kisah pasal 2. Yaitu hari Pentakosta, di mana murid-murid itu menerima Roh Kudus. Ya, makanya nanti di Kisah pasal 2, ya, mereka menerima Roh Kudus di Kisah pasal 2 itu. Maka itulah baptisan dengan Roh Kudus. Jadi apa artinya baptisan dengan Roh Kudus? Artinya menerima Roh Kudus. Kalau kita banding dengan Kisah 11 ayat 15. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Nah, begitu Roh Kudus turun ke atas mereka, maka teringatlah Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berarti, mengapa sampai begitu mereka Roh Kudus turun ke atas mereka, lalu mereka ingat ini? Ingat baptisan Roh Kudus ini? Kalau begitu, baptisan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus itu adalah pengalaman turunnya Roh Kudus ke atas mereka. Jadi, orang kalau Roh Kudus turun ke atas orang itu, ya berarti orang itu telah dibaptis dengan Roh Kudus. Atau Yesus telah membaptis orang itu
dengan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas Pak Yos, maka Pak Yos telah dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas saya dibaptis dengan Roh Kudus. Pertanyaannya apakah ini tidak sama dengan yang tadi sudah kita bahas, yakni berdiamnya Roh Kudus di dalam diri kita? Sama nggak, Pak? Ya memang agak mirip, tapi sedikit beda. Jadi gini, urut-urutannya ya. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita menerima Roh Kudus dari Yesus. Itulah yang disebut dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah kita menerima Roh Kudus itu, atau setelah kita dibaptis dengan Roh Kudus, ya berarti Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Ya, jadi urut-urutannya gitu. Pada saat percaya, dibaptis dengan Roh Kudus, setelah dibaptis dengan Roh Kudus berdiam. Oke, dari penjelasan Pak Esra tadi terlihat bahwa baptisan Roh Kudus itu terjadi pada hari Pentakosta. Nah, kata baptis itu sendiri berarti ditenggelamkan. Tapi sepanjang yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua misalnya, tidak ada pengalaman murid-murid ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Mengapa disebut istilahnya baptisan Roh Kudus? Ya, itu karena asumsinya bahwa baptis itu hanya berarti ditenggelamkan. Ya kan? Kalau saudara anggap bahwa baptis itu hanya berarti ditenggelamkan, jadi masalah. Baptis itu ditenggelamkan, berarti dibaptis dengan Roh Kudus, mestinya ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Lah kapan murid-murid ditenggelamkan dalam Roh Kudus? Nggak pernah ada. Ya kan? Yang terjadi di Kisah pasal 2, baptisan dengan Roh Kudus adalah Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Nah, kalau memang Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid disebut baptisan dengan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus, ya sama juga. Air dicurahkan ke atas murid-murid, ya bisa disebut sebagai baptisan air. Jadi kata baptis itu pengertiannya banyak. Ya, bukan hanya ditenggelamkan. Ditenggelamkan pun salah satu saja. Makanya jangan fanatik dengan satu cara baptisan. Seolah satu cara baptisan paling benar. Yang paling benar. Benar, tidak selamat masuk neraka semua. Ya, itu kurang. Yang dipercik berarti cuman kepalanya yang kena percik yang selamat gitu. Ya, iya, sama kayak karena melihatnya sepotong. Kayak Roh Kudus juga kan hanya seperti lidah api di atas kepala. Mereka nggak tenggelam dalam Roh Kudus, tapi disebut dibaptis dengan Roh Kudus. Sahabat Ngobras, perhatikan, jangan melihat Alkitab hanya sepotong-sepotong, karena dalam bahasa aslinya kita juga melihat dan juga konteksnya juga berbeda, artinya juga berbeda. Jadi kita jangan pakai kacamata kuda, tenggelam ya tenggelam doang gitu ya. Nah, oke Pak, sekarang straight to the point, lanjut tentang dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu apa sebenarnya, untuk apa kita itu dibaptis dengan Roh Kudus? 1 Korintus ya. Ini kan ya, tadi kan saya bilang kata N itu ya bisa diterjemahkan dalam, ke dalam. Makanya tadi yang Pak Yos tanya itu, King James-nya bilang by one spirit. By one spirit. Ya, oleh satu roh. Tapi ini dalam satu roh. Ya, bisa juga diterjemahkan dengan satu roh. Bisa. Tapi kita ikutlah terjemahan Indonesia, dalam satu roh. Satu roh ini Roh Kudus. Kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis. Telah dibaptis dalam satu roh. Atau lebih tepat, telah dibaptis dengan satu roh. Jadi ini baptisan Roh Kudus ini. Tapi dibaptis untuk apa? Menjadi satu tubuh. Ya. Jadi apa? Atau tubuhnya siapa? Di dalam ayat ini dibilang bahwa kita telah dibaptis menjadi satu tubuh. Tubuh siapa? Ayat 12. Lihat satu ayat sebelumnya. Karena sama seperti tubuh itu satu, anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi ini adalah tubuh Kristus. Kalau kita mau banding itu dengan Roma pasal 12,
ayat yang kelima, demikian juga kalau ayat 4, sebab sama seperti pada tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak sebuah anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jadi maksudnya tubuh di sini itu adalah tubuh Kristus. Jadi kita dibaptis dengan Roh Kudus untuk masuk dalam tubuh Kristus. Iya, Pak. Tapi bukankah gini, Pak, tubuh Kristus sudah diubah menjadi tubuh kebangkitan, tadi Pak Esra sampaikan kan, dan sekarang ada di surga. Bagaimana kita bisa dimasukkan di dalam tubuh Kristus di surga? Berarti kita juga sudah masuk ke surga, kan? Gitu. Itu tubuh Kristus di sini tidak bicara sebagai tubuh secara harfiah. Ya, jadi kita ingat ya, ada kata-kata yang harfiah, kata-kata bermakna harfiah, simbolik, kiasan. Nah, di sini tubuh Kristus ini bukan bermakna harfiah karena tubuh Kristus itu di surga. Kita kalau masuk tubuh Kristus ya kita masuk surga. Bukan itu. Tapi tubuh di sini ini adalah bermakna kiasan sebagai kiasan dari gereja, ya. Jadi gereja itu sebenarnya bukan gedungnya, tapi orang-orang percaya itu gereja, ya. Kalau kita lihat Efesus pasal 1 ya. Efesus 1 ayat 22. Ya. Dan segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Berarti Kristus ini kepala. Kepala dari mana? Dari jemaat. Jemaat adalah tubuhnya. Nah, jemaat ini adalah tubuhnya. Berarti kita ini adalah tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepalanya. Jadi ini dengan kata lain adalah bahwa kita itu waktu dibaptis dengan Roh Kudus, kita dimasukkan ke dalam tubuh Kristus atau gereja Kristus. Ya, kalau coba saya kasih satu ayat lagi ya, di dalam Kolose 1 ayat 8. Wow, ini memang perlu sekali kita memahami mana yang harfiah, mana yang kiasan, Pak Esra ya. Ya. Jadi kalau kita melihat Kolose 1 ayat 8 ini adalah dialah juga yang menyatakan sabar ya. Sorry. 18 maksudnya. Dialah kepala tubuh yaitu jemaat. Jadi tubuh ini jemaat. Kristus ialah kepala. Jadi kita itu semua sama seperti satu organisme yang hidup. Semua orang percaya itu adalah tubuh. Sedangkan Kristus itu adalah kepalanya. Ya, Kristus adalah kepalanya. Kalau 1 Korintus pasal 12, ya, kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita ini anggota-anggota tubuh Kristus. Ya, maka saya orang percaya, Pak Yos orang percaya, ya, Pak David Siagian orang percaya, ya, siapa lagi? Masuk. Kita semua ini membentuk satu tubuh. Siapa kepala kita? Kristus. Nah, jadi kalau Pak Yos, misalnya ya, saya dan yang lain sudah masuk dalam tubuh Kristusnya. Pak Yos belum percaya. Pak Yos bukan tubuh Kristus. Begitu Pak Yos itu menjadi percaya, langsung dibaptis dengan Roh Kudus, gabung, masuk. Maka Pak Yos sekarang menjadi anggota tubuh Kristus. Ya, gitu Pak. Lalu apa artinya kita menjadi anggota tubuh Kristus tadi dalam tanda petik dikatakan? Apa pentingnya itu bagi kita? Gini loh Pak, kita ini kan anggota tubuh kan? Ya. Ya, kepalanya siapa? Kristus. Kalau kita nggak masuk, nggak punya kepala. Nggak punya kepala. Nggak punya kepala ya nggak punya hidup ya, nggak punya hidup. Nah karena kita menjadi anggota itulah kita bisa dapat hidup dari kepala. Ya, kita dapat hidup dari kepala. Kalau kita lihat Efesus pasal 5, Efesus 5 ya. Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Nah, kalau Pak Yos nggak dimasukkan ke dalam tubuh, ya sudah, berarti nggak punya kepala, nggak bisa selamat dong. Karena kepalalah yang menyelamatkan tubuh. Jadi ini penting bagi kita. Demi keselamatan kita, kita dimasukkan ke sana. Jadi kita menyatu dengan kepala. Tapi kalau kita bukan hanya menyatu dengan kepala kan, tapi karena saya juga anggota tubuh, ya Pak David misalnya juga anggota tubuh, ya lalu ada Ibu Eni Arwati juga anggota tubuh, ya ada tadi Mama Bunda juga anggota tubuh. Nah begitu Pak Yos masuk, maka Pak Yos menjadi salah satu anggota tubuh, di mana Pak Yos menyatu dengan anggota tubuh yang lain. Jadi tadi menyatu dengan kepala, yaitu Kristus, tapi sekarang menyatu dengan anggota tubuh yang lain. Nah, coba kita lihat ayatnya ya. 1 Korintus 12 tadi. 1 Korintus 12 ayat 13 itu. Ya. Kita pakai ini ya. Sebab dengan satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik orang budak maupun merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, tubuh Kristus. Kita semua diberi minum dari satu roh. Itu berarti ketika kita sudah masuk menjadi anggota tubuh Kristus, maka kita beroleh kesatuan. Baik orang Yahudi, orang Yunani. Yahudi Yunani sudah nggak ada perbedaan lagi. Budak maupun orang merdeka. Kita semua sudah jadi satu. Ya, kita semua jadi satu. Kalau begitu, waktu kita jadi jemaat, kita semua satu. Tidak peduli kaki, tangan, ya, mata atau apapun, semua sudah jadi satu tubuh. Nah, karena itulah tubuh Kristus nggak boleh digergaji. Jadi, ya, yang GPDI jangan menggergaji GBI, GBI jangan menggergaji Gemit, Gemit jangan menggergaji Gemis. Kita semua ini satu, ya kan? Nah, asal sungguh-sungguh percaya. Kalau alirannya sesat, ajaran sesat itu di luar tuh, ya. Ya. Nah, tapi kalau kita semua percaya, dalam aspek dasar kita semua percaya, kita beda-beda di baptisan saja, beda di cara liturgi lah, beda di cara doa lah. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Nah, jadi itu namanya masuk ruang tafsir, gitu ya. Jadi itu tubuh. Nah, karena itulah penting. Kalau kita tidak dibaptis oleh Kristus dengan menggunakan Roh Kudus, kita nggak masuk jadi tubuh. Maka kita kehilangan kesatuan dengan kepala kita, yaitu Kristus, dan kehilangan kesatuan dengan seluruh anggota tubuh sepanjang zaman. Ya, Pak Esra, saya sebelum lupa nih, ada pertanyaan yang masuk di saku kita tadi itu, karena hubungannya dengan baptisan Roh Kudus dan keselamatan. Sampai Mama Bunda tadi juga menulis live chat, saya takut kehilangan keselamatan. Hubungannya bagaimana Pak tentang dibaptis dengan Roh Kudus dan keselamatan? Hubungannya gimana? Gini, kalau orang selamat itu kan karena percaya. Ya, karena percaya. Maka selamat. Waktu percaya, itu dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, itu berarti bahwa waktu Mama Bunda. Mama Bunda tulisannya. Ya, waktu Mama Bunda sudah percaya, ya langsung dibaptis dengan Roh Kudus, otomatis selamat lah. Ya, otomatis selamat. Jelas ya, Mama Bunda. Tidak mungkin orang sudah dibaptis dengan Roh Kudus tidak selamat. Tapi bagaimana dibaptis dengan Roh Kudus? Ya, itu kan orang percaya. Jadi yang menyelamatkan bukan baptisan Roh Kudusnya, yang menyelamatkan adalah percayanya. Nah, ya seperti Mama Bunda tadi bertanya, sebelumnya saya mohon maaf juga, mungkin Anda banyak sekali tadi pertanyaan yang lewat di live chat gitu ya. Kami nggak bisa nampung itu, tapi salah satu sudah terjawab tadi Mama Bunda. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sahabat Ngobras, yang punya pertanyaan, Anda yang belum sempat terjawab, belum sempat kita colek, Anda bisa mengikuti acara Esra Soru Menjawab setiap hari Selasa, jam 5 sore WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Anda nanti ada nomor teleponnya, bisa WA, bisa send SMS ke sana, supaya Anda bisa direspon pertanyaan Anda. Kalau Anda ingin tahu pengumumannya, kapan acaranya, ini videonya. Esra Soru Menjawab. Shalom.
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang belum bisa terjawab saat live ngobras, maka Ezra Soru menjawab hadir. Jikalau Anda mempunyai pertanyaan seputar iman Kristen, kitab suci Kristen atau kehidupan Kristen, dan segala pertanyaan yang berhubungan dengan kekristenan, silahkan kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp ke nomor yang tertera. Dan nantikan jawabannya dalam acara Ezra Soru Menjawab. Setiap hari Selasa jam 17.00 waktu Indonesia Barat, 18.00 waktu Indonesia Tengah, dan 19.00 waktu Indonesia Timur. Melalui live streaming YouTube dan Facebook Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru. Kami berharap di dalam segmen ini banyak pertanyaan Anda bisa terjawab dan iman percaya kita kepada Tuhan semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin kita lanjut dulu Pak Ezra yang selanjutnya. Lalu apa yang harus kita buat supaya kita bisa dibaptis dengan Roh Kudus? Wah, saya sekarang jadi hati-hati kalau ngomong nih Pak. Bukan baptisan Roh Kudus lagi. Apa yang harus kita buat supaya kita bisa dibaptis dengan Roh Kudus? Silakan Pak Ezra. Nggak perlu buat apa-apa supaya dibaptis dengan Roh Kudus. Nggak ada perintah supaya kita dibaptis dengan Roh Kudus. Itu urusan Tuhan. Yang harus kamu lakukan hanya percaya Yesus. Karena begitu kamu percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, otomatis dibaptis dengan Roh Kudus. Karena itu satu paket. Kamu tidak bisa dibaptis dengan Roh Kudus kalau kamu tidak percaya. Karena itu yang harus dilakukan adalah percaya Yesus sungguh-sungguh. Begitu kamu terima Yesus sungguh-sungguh, ya otomatis kamu langsung dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus langsung diam di dalam kamu. Kamu ditambahkan ke dalam anggota tubuh Kristus sedunia, menjadi anggota gereja universal. Ya, jadi nggak perlu bikin apa-apa. Ya tidak perlu juga harus ada pendeta tumpang tangan saudara sambil goyang-goyang gini baru diterima dibaptis. Nggak perlu. Ya otomatis terjadi. Ya saudara di ujung mana pulau sana, saudara yang penting terima Yesus. Tidak ada pendeta siapapun. Ya ingat ya, yang membaptis kita dengan Roh Kudus itu Yesus, bukan pendeta. Karena itu kita nggak butuh pendeta, nggak butuh penumpangan tangan pun untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, cukup saudara percaya Yesus, saudara otomatis langsung dibaptis dengan Roh Kudus. Itu Pak. Wow, kalau dengan percaya Yesus saja otomatis kita dibaptis dengan Roh Kudus, berarti kita tidak perlu dong berdoa minta dibaptis dengan Roh Kudus? Nggak perlu. Percaya saja sudah. Ya, kalau saudara percaya, kan itu kan janji. Kalau kamu percaya, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, nggak perlu diminta. Pasti terjadi. Kalau butuh diminta dan ada kemungkinan tidak dikasih, loh itu bagaimana janji Tuhan batal? Jadi nggak ada doa di Alkitab untuk minta dibaptis dengan Roh Kudus, tidak ada. Percaya saja. Jelas. Ya. Singkat, jelas, padat, tapi majleb gitu saudara. Pak Ezra, kira-kira dari mana kita tahu bahwa kita telah dibaptis dengan Roh Kudus? Apakah ada tandanya? Atau mungkin tandanya adalah bahasa roh seperti yang diketahui oleh banyak orang Kristen hari-hari ini? Kalimat pertama tadi apa? Kira-kira dari mana kita tahu bahwa kita telah dibaptis dengan Roh Kudus? Apakah tanda? Kira-kira dari mana kita tahu? Dari ngobras minggu depan. Waduh, sudah nggak sabar Bapak Ibu Saudara sahabat ngobras. Saya juga baru lihat countdown waktunya, kita sudah 1 jam lebih ngobrol tentang dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi saya nggak akan ganti clickbait-nya supaya Anda menangkap ada sesuatu yang salah dari judul itu. Karena yang benar bukan baptisan Roh Kudus, tetapi dibaptis dengan Roh Kudus. Sahabat ngobras, karena pertanyaannya masih Pak Yos masih nanya soal baptisan dengan Roh Kudus ini ya nanti coba datalah ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar-komentar yang berurusan dengan baptisan dengan Roh Kudus. Ya, kita bisa jawab nanti pertanyaan saudara-saudara ya. Tapi pertanyaan yang tidak ada urusan dengan dibaptis dengan Roh Kudus kita nggak jawab ya. Skip dulu. Khusus yang berkaitan dengan ini. Atau kalaupun acaranya sudah selesai, saudara bisa di kolom komentar, saudara silakan kirimkan pertanyaan, nanti Pak Yos akan datanya. Siap. Ini
Ada yang colek dari Esra Soru menjawab ESM, pertanyaan sementara ditutup karena kebanyakan. Ya, luar biasa. Atensi. Sudah jawab. Satu session itu paling kita hanya bisa jawab 10. Sedangkan yang ada ini masih 200-an. Ada 200-an hadiah. Wow, sabar ya. Ya, sabar. Semoga sebelum Tuhan Yesus datang kita selesaikan ya. Kita bisa jawab. Ya luar biasa. Sahabat Ngobras, berarti ada satu kehausan, kerinduan untuk kita menggali kebenaran firman Tuhan. Karena di luar sana banyak pengajaran yang sesat, yang bahkan salah, kita nggak tahu kemana, tapi bersama Ngobras, bersama Pak Esra Soru, kita selalu kembalikan kepada Alkitab, kembali kepada ayat-ayat Alkitab. Apa kata Alkitab tentang apapun yang Anda tanyakan. Baik, puji Tuhan, saya percaya sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, Anda diberkati sepanjang 1 jam lebih ini. Waktu weekend-nya juga jadi lebih berkualitas, selain sambil makan siang, juga mungkin santai bersama keluarga, Anda diberkati melalui obrolan santai Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Terima kasih Pak Esra atas waktunya, terima kasih sahabat Ngobras dari, wow, ini ujung utara, selatan, timur, barat Pak, ini Pak, New Zealand, Amerika, Brisbane, Eropa ada juga tadi. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan di dalam live chat atau meresponi semua, tetapi terus sahabat Ngobras kita terkoneksi, firman Tuhan disampaikan, tidak bisa lagi dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Sahabat Ngobras, mari satukan hati, kita akan berdoa dan nanti Pak Esra akan tutup dalam doa berkat buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, sungguh kami diberkati. Meskipun kami ngobrol santai, tetapi kami kembalikan semuanya kepada kebenaran dasar-dasar Alkitab. Untuk kami belajar, sehingga kami tidak disesatkan, kami tidak simpang siur pengajaran di luar sana, tetapi kami kembali kepada kebenaran firman-Mu. Belajar mengenai dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau diam di dalam hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami, dan terus kiranya kami menjadi bait-Mu yang kudus, menjaga kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami terpelihara sempurna sampai Engkau datang menjemput kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan untuk kami boleh belajar. Kau berkati hamba-Mu Pak Esra yang menjadi saluran berkat buat setiap kami, sehingga melalui pelayanannya, melalui hidupnya, setiap kami boleh diberkati dan banyak orang mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Berkati Ngobras, program ini boleh menjangkau banyak jiwa, memberkati banyak jiwa dengan pengajaran-pengajaran yang bersumber dari kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari-hari ini. Terima kasih buat weekend ini. Engkau memberkati setiap sahabat Ngobras dimanapun mereka berada, keluarganya, segala usaha pekerjaannya, demikian juga pelayanannya. Dalam apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Sahabat Ngobras, buka kedua tanganmu. Silakan Pak Esra menaikkan doa berkat buat setiap kita. Untuk semua anak Tuhan yang mengikuti program ini, kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Esra. Waktunya luar biasa, singkat, jelas, padat kita mempersiapkan, tetapi kiranya pembicaraan santai kita menjadi berkat dimanapun sahabat Ngobras berada. Sahabat Ngobras, sampai ketemu dalam episode Ngobras berikutnya, pneumatologi seri ke-7. Tahan dulu tentang bahasa roh, Anda pasti akan diberkati. God bless you. Shalom.